Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lishaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Lishaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrohu, yang ia berbahagia atau bersenang-senang, bihima, dengan kedua kebahagiaan tersebut. Farhatun, satu bahagia, inda iftarihi, ketika ia berbuka puasa. Wa farhatun, dan kedua kebahagiaan, inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bagi orang yang berpuasa itu diberikan dua kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kebahagiaan itu? Yang pertama yaitu farhatun inda iftarihi, bahagia bagi orang yang berpuasa ketika ia sedang berbuka. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, berbahagia ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang berpuasa, ketika orang tersebut sudah berniat pada waktu malam hari, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, maka di situ ketika sudah menjelang masuk tiba saatnya waktu maghrib, kemudian masuk tibalah saatnya saat berbuka puasa, di situ ada kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Bahagia yang terasa secara jasmani saja, misalkan pasti orang berpuasa itu haus. Ketika ia berbuka, minum, apa itu air putih, apa itu air dingin, air biasa, atau dengan minuman yang manis-manis, atau berbuka dengan apapun itu, tentu itu semua bisa menghilangkan dahaga yang kita rasakan keseharian. Ditambah lagi mungkin dengan makan, tentu akan bahagia, bisa menghilangkan rasa lapar setelah seharian kita menjalankan puasa. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita sedang melakukan berbuka puasa, dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa, misalkan ya, namanya nggak berpuasa, walaupun waktu maghrib tiba terus ikut-ikut orang yang puasa
berbuka, ikut minum, nimbrung, ya, ikut makan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Karena itu memang suatu kebahagiaan khusus, spesial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan oleh sebuah kata-kata, bisa dirasakan oleh hati kita, bisa dirasakan oleh nurani kita, tetapi mungkin tidak bisa diucapkan dengan sebuah kata-kata kebahagiaan tersebut. Seperti apa bahagianya? Tentu kita merasakan sendiri apabila kita menjalankan ibadah puasa tersebut. Ini yang pertama, ketika kita sedang berbuka diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kemudian yang kedua, sebuah kebahagiaan yang sangat hakiki, bahagia, senang yang tidak ada bandingannya, bahkan nikmatnya surga pun tidak bisa mengalahkan kenikmatan satu ini. Apa itu? Yaitu berjumpa dan dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga itu tempatnya sebuah kenikmatan. Apapun itu, ya, segala sesuatu yang kita inginkan pasti terjadi. Ingin apa pasti terrealisasi. Ya. Hati kita ingin makan ini, ingin minum ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika itu. Tidur nyenyak, bahkan dibarengin dengan bidadari-bidadari yang begitu luar biasa. Nikmatnya tidak ada bandingannya, apapun itu nikmat surga di situ itu. Tetapi semua kenikmatan yang ada di surga, termasuk bidadarinya, itu semuanya masih kalah dengan kenikmatan atau kebahagiaan ketika seorang mukmin berjumpa dengan Rabbul Alamin Azza wa Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan yang kedua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ya tentunya kalau kebahagiaan yang berbuka tadi kita pasti ngalamin manakala kita puasa. Akan tetapi kalau bahagia yang kedua ini kita belum mengalami. Nanti di yaumil qiyamah kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah puncak sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak ada tandingannya walaupun surga sekalipun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan salah satu fadilah atau keutamaan puasa itu sendiri, di samping orang berpuasa ketika sedang berbuka ia merasakan kebahagiaan, ternyata di situ para malaikat-malaikatnya Allah senantiasa berdoa, mendoakan kepada orang-orang mukmin yang sedang berbuka sampai ia selesai berbuka. Dalam satu keterangan disebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu idza aftara shollat alaihi al malaikatu hatta yafruho. As-shaimu, orang yang berpuasa, idza aftara, ketika ia berbuka, sholat maka mendoakan, alaihi, kepada orang tersebut. Siapa? Al malaikatu, para malaikat. Sampai kapan? Hatta yafruho, hingga ia selesai melakukan buka puasa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sedang berbuka, bagi orang yang berpuasa sudah mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya cukup itu, Allah masih memberikan fadl, memberikan hikmah. Apa? Yaitu
para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berdoa, memohonkan ampun dan memohonkan keberkahan untuk orang-orang yang sedang berbuka tersebut, hatta yafruho, hingga selesai berbuka. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib, Allahu Akbar misalkan, kita berbuka, itu orang yang berpuasa, minum, kemudian makan, ya, sampai selesai, ya, entah berapa menit itu kita berbuka puasa di situ itu, disitulah para malaikat-malaikatnya Allah mendoakan kepada orang-orang yang sedang berbuka. Didoakan apa? Dua hal, yaitu bil barokati wal istighfari. Orang yang berbuka didoakan oleh para malaikat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang berbuka tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sangat istimewa sekali anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu, jikalau yang berdoa itu para malaikat, dia itu makhluk-makhluk Allah yang suci, makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa, ya, insya Allah itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan dengan dua hal, dengan keberkahan dan diampuninya dosa-dosa orang yang sedang berbuka tadi. Apa itu berkah? Berkah itu apa sih? Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya sebuah kebaikan. Jadi ketika malaikat-malaikatnya Allah itu mendoakan kepada orang-orang yang sedang berbuka dengan keberkahan, subhanallah, luar biasa. Insya Allah kehidupannya akan diberkahi oleh Allah, tambah baik kehidupannya. Entah itu dalam kehidupan sehari-hari, dengan keluarganya, ya, dengan anak istrinya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan handai tolan sekitarnya, dengan teman-temannya, rekan-rekannya, apapun itu jenis pergaulannya, hidup dia akan diberkahi oleh Allah. Badannya diberikan sehat, diberikan panjang umur dalam taat, ya. Rezekinya melimpah ruah, jauh dari malapetaka, jauh dari penyakit dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Didoakan oleh para malaikat itu berkah hidupnya. Di samping itu, namanya manusia tidak bisa lepas daripada salah dan dosa. Para malaikat-malaikatnya Allah ini mendoakan semoga orang-orang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, Al-Fakir berwasiat, berpesan kepada diri Al-Fakir secara pribadi dan khususnya kepada saudaraku dimanapun berada. Dalam bulan suci Ramadan, hendaknya mari sama-sama kita isi dengan menjalankan ibadah puasa dan tentunya dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Sebab bulan suci Ramadan yang kita jumpai itu belum tentu akan kembali di tahun-tahun yang akan datang. Dalam artian apa? Tidak ada jaminan bagi kita selaku umat manusia tentang usia kita. Apakah usia kita nanti sampai akan Ramadan yang akan datang? Apakah kita nanti akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang? Jawabannya, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ramadan yang sedang akan kita hadapin ini, Ramadan yang akan datang, mari, atau yang sedang kita jalanin, mari sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perbanyak amal ibadah, perbanyak amal soleh, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan bukan orang-orang yang merugi, dan hingga kita termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan ada keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.